Om Swastiastu. Halo semuanya, kenalin nama saya Kadek Putri Oktaviana Melani dengan NIM 2023010012. Saya dari program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan tugas mata kuliah dari mikro konseling, yaitu membuat tugas konseling. Selamat menyaksikan. Kenalin, namaku Rista. Aku adalah siswi yang mengalami kasus pembulian di kelas oleh teman-temanku sendiri. Aku capek. Aku benar-benar capek. Mungkin ini saatnya aku memberanikan diri untuk pergi ke ruang BK untuk bercerita. Permisi. Iya, tunggu sebentar. Duduk, Nak. Makasih, Ibu. Halo, Nak. Selamat pagi. Halo, Ibu. Selamat pagi. Senang bertemu denganmu, Nak. Apakah sebelumnya Ibu boleh tahu siapa namamu dan kamu berasal dari kelas berapa? Boleh, Ibu. Nama saya Ninyoman Ayu Ristayanti. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Asal kamu dari mana? Saya dari Muitani, Ibu. Mengwitani ya? Berarti dekat dengan terminal ya, Nak ya? Deket, Ibu. Lumayan. Berapa menit kalau dari terminal ke rumah kamu, Nak? Kira-kira 10 menitan, Ibu. Kalau dari sekolah ke rumah, berapa jarak tempuhnya? Ada kira-kira 30 sampai 35 menit, Ibu. Lumayan jauh ya, Nak ya? Iya, Ibu. Kesibukan Rista, kalau Ibu boleh tahu, setelah pulang sekolah, ngapain aja? Saya setelah pulang sekolah itu biasanya itu les, terus saya juga kerja jualan cana, Ibu. Terus juga saya mengikuti kegiatan silat juga di Banjar, kayak gitu, Ibu. Lumayan produktif sekali ya kegiatan yang Rista lakukan setelah pulang sekolah ya, Nak ya? Iya, Ibu. Kalau Ibu boleh tahu, gimana perasaan atau kabar kamu hari ini, Nak? Kabar saya lumayan baik, Ibu. Dari raut wajah kamu, Nak, sepertinya kamu lagi ada masalah ya, Nak ya? Iya, Ibu. Di sini saya ingin bercerita sama Ibu dan minta solusi atas permasalahan yang saya alami, Bu. Apakah Rista sebelumnya pernah melaksanakan sesi konseling? Belum pernah, Ibu. Ini pertama kalinya. Baik, Nak. Jadi, sesi konseling ini semua kerasaanmu akan terjaga. Tenang saja, Nak ya. Di sini Ibu juga hanya memberikan solusi untuk keputusan dan semua tanggung jawab akan diserahkan kepada kamu. Sesi konseling ini durasi Ibu batasi ya, Nak ya, sekitar 10 sampai 15 menit saja. Karena setelah ini Ibu akan melaksanakan rapat. Baik, Ibu. Silakan Rista, kamu bisa memulai sesi ceritanya. Baik, Ibu. Jadi dulu waktu saya SMP, kelas 1 SMP, di sana saya itu mengalami pembulian, Ibu. Jadi awal ceritanya itu kan habis ulangan akhir semester ya. Di sana saya mendapatkan nilai yang tinggi daripada teman-teman sekelas saya. Di sanalah ada satu orang yang tidak suka sama saya. Di sana dia itu memprovokasi teman-teman untuk tidak suka dengan saya. Jadi di sanalah teman-teman saya mulai menjelek-jelekkan saya, mengucilkan saya, terus memberikan kata-kata yang tidak sepantasnya mereka ucapkan, seperti itu. Di sana saya sangat merasa sakit hati atas perlakuan teman-teman saya. Dan juga bahkan satu kelas itu teman-teman saya cewek-ceweknya itu pada mengucilkan saya, Ibu. Jadinya saya sama sekali tidak punya teman. Itu berlangsung lama sampai saya kelas 2 SMP mau naik ke kelas 3 SMP, Ibu. Di sana saya terus menangis, Ibu, setiap malam karena saya dibully. Terus juga saya juga dipukul, Ibu. Di sana saya merasakan kayak kayak gini banget ya kehidupan saya, apa saya emang gak pantas mempunyai teman, kayak gitu, Ibu. Terus juga setiap malam saya itu nangis sampai tidak bisa tidur, itu berlangsung sangat lama. Dan di sana
saya memutuskan untuk mengonsumsi obat alergi agar saya bisa tidur, Ibu. Karena cuman itu satu-satunya cara agar saya bisa beristirahat, karena besoknya kan saya harus sekolah. Jadi saya terpaksa mengonsumsi obat alergi itu. Terus awalnya itu saya itu sama sekali tidak mau bercerita kepada keluarga saya, karena bisa dibilang saya itu orangnya tuh kurang terbuka dengan keluarga saya dulu. Terus karena saya benar-benar sangat tidak kuat akan hal itu, saya terus menangis setiap malam. Akhirnya ibu saya tahu bahwa saya itu nangis dan ditanya, "Kamu kenapa?" Misalnya saya sedikit ragu ya Bu untuk menjawab hal itu. Tapi saya berusaha untuk terbuka dengan orang tua saya. Di sana saya bilang, "Aku dibully Bu, udah lama sekali, tapi aku baru berani bilang ke ibu," seperti itu. Terus di sana ibu saya itu kayak shock gitu loh, Bu, dengarnya kayak, "Siapa yang ngebully, kok berani mereka ngebully," kayak gitu. Terus saya bilang lah, si A yang ngebully saya, alasannya itu karena hal tersebut yang sudah saya ceritakan ke ibu tadi. Terus saya cuma bilang ke ibu saya, "Udah Bu, gak apa-apa, Oming kuat." Karena saya kan dipanggil Oming ya di rumah, "Oming kuat Ibu. Ibu nggak usah ke sekolah biar Oming yang nyelesain masalahnya," seperti itu. Di sana kayak udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun saya memendam hal itu. Saya juga sempat karena saking ngerasa sakit hatinya itu, saya tuh ngelukain tangan saya menggunakan pisau. Itu memang terasa sangat sakit, tapi lebih sakit kayak dikasih omongan yang bener-bener jelek banget Bu. Bahkan saya tuh kayak dikata-katain seperti hewan Bu, seperti itu. Jadi saya tuh kayak ngerasa kok gini banget ya, kayak rasanya itu tuh kayak gak bisa berkata-kata lagi deh Bu, seperti itu. Sebenarnya saya juga ngerasa kok kayak gini banget ya, saya juga punya harga diri gitu. Jadi dari sana itu, karena saya udah muak dengan semuanya, saya berusaha untuk merubah kehidupan saya. Siapa lagi yang bisa merubah kehidupan saya kecuali diri saya sendiri kan Bu. Saya berusaha untuk merubah kehidupan saya. Saya minta ibu saya untuk mengajak saya ke psikolog. Di sana memang benar bahwa dikatakan saya itu mengalami depresi, seperti itu Ibu. Di sana saya mulai mengubah pola hidup saya, mulai berani mengambil keputusan, mulai berani dengan orang-orang yang membuli saya. Di sanalah mereka itu tidak berani lagi membuli saya karena saya sudah tidak selemah yang dulu. Di sana saya belajar banyak hal dan juga saya bisa menyelesaikan permasalahan saya sendiri. Dan itu sampai saat ini akhirnya saya bisa keluar dari zona nyaman saya itu. Walaupun mungkin ada dampak ya dari dampak psikologis yang saya terima dari kejadian tersebut, saya menjadi lebih keras, sulit untuk diatur, terus juga bisa dibilang suka ngelawan, seperti itu Ibu. Tapi bagaimanapun itu merupakan perlindungan dari diri saya sendiri, karena sampai sekarang saya itu masih dendam sekali dengan orang itu Ibu yang ngebully saya. Makanya kayak saya tuh ingin berdamai dan biar hidup saya tuh lebih tenang aja sih Ibu, seperti itu. Ibu merasakan apa yang kamu rasakan, Nak. Tentunya kamu merasa sangat sedih, sakit hati, kecewa, dan kehilangan harga diri kamu karena perlakuan teman-teman kamu, Nak. Kamu juga merasa depresi dan tidak berharga. Kamu bahkan sampai melukai diri kamu sendiri, dan juga kamu sempat berobat ke psikolog terkait kejadian yang telah kamu alami. Betul sekali Ibu. Sakit banget rasanya diperlakukan seperti itu Ibu. Jadi maksud Rista tadi, kamu merasakan sakit hati dan kecewa terhadap perlakuan teman-teman kamu. Iya Ibu, benar sekali. Rista, Ibu sangat mengapresiasi keberanian kamu untuk menceritakan pengalaman ini. Ibu mendengarnya betapa berat beban yang kamu pikul selama bertahun-tahun ini. Kamu juga mengalami sakit hati, kecewa, depresi, dan merasa kehilangan harga diri. Namun, Ibu juga melihat kekuatanmu yang luar biasa.
kamu berhasil mengatasi depresimu, berani kamu meminta bantuan psikolog, ini menunjukkan kesehatan dan kemauan untuk berubah. Itu tuh kamu sudah berhasil. Ibu sangat mengapresiasi perjuangan dan keberanian kamu. Sekarang, mari kita fokus solusi untuk mengelola emosi dan meningkatkan kepercayaan diri kamu. Ibu tekankan lagi, ibu hanya memberikan saran atau solusi saja yang berupa saran yang bisa ibu kasih kepada kamu. Yang pertama, cobalah kamu melatih teknik relaksasi sederhana, di mana seperti latihan pernapasan dalam. Ulangi beberapa kali sehari, terutama pada saat kamu merasa kecewa atau merasa marah. Ini akan membuatmu menenangkan pikiran dan tubuhmu. Cobalah latihan ini setiap hari, di mana kamu merasa kecewa atau sedih atau marah. Coba lakukan teknik ini ya nak ya. Perhatikan juga bagaimana perasaanmu. Gini Bu, cara yang Ibu berikan tadi kepada saya itu saya sudah pernah lakukan, tapi rasanya itu kayak kurang gitu Ibu, kayak ada yang ngeganjal seperti itu. Oke, untuk saran yang pertama kamu sudah pernah melakukannya tapi tidak berhasil atau tidak mempan. Baik, untuk saran yang kedua mungkin ibu akan berikan kamu afirmasi positif, di mana afirmasi positif ini kamu membuatkan beberapa kalimat positif yang bermakna bagimu ya nak ya. Misalnya, saya berharga, saya kuat, saya mampu mengatasi tantangan. Ulangi afirmasi ini minimal 3 kali sehari ya nak ya. Atau coba tuliskan afirmasi tersebut di tempat yang mudah kamu lihat, seperti di cermin atau di buku catatan kamu. Mengulanginya secara rutin akan membantu mengubah pola pikir negatif kamu menjadi positif. Terus cara yang terakhir, carilah kegiatan apa yang kamu sukai untuk membantu melepaskan stres dan mengekspresikan diri kamu pada saat kesal, emosi. Kalau ibu boleh tahu nak, apa ada hobi atau kegiatan yang bisa kamu lakukan? Ada sih Ibu, saya suka silat Ibu. Wah, bagus sekali nak. Silat bisa menjadi cara yang bagus untuk mengekspresikan emosi dan melepaskan stres kamu nak. Di samping itu ibu sangat bangga sekali sama kamu nak, dengan kekuatan dan kemajuan yang sudah kamu capai. Ingat nak ya, kamu tidak sendirian. Teruslah berlatih teknik-teknik yang sudah ibu kasih, solusi-solusi yang sudah ibu kasih. Dan kamu jangan ragu untuk mencari bantuan tambahan jika dibutuhkan. Bagaimana perasaanmu nak setelah bercerita hari ini? Saya merasa lebih lega Ibu, dan saya akan mencoba saran-saran yang Ibu berikan kepada saya. Sama-sama Rista, ibu sangat senang sekali bisa membantu kamu nak. Ingat, kamu sangat kuat dan kamu sangat pantas bahagia. Semoga kamu sehat terus ya nak ya, dan kamu kuat. Semoga kamu juga selalu mengingat kekuatan di dalam diri kamu. Apapun itu, udah jangan kamu merasa dendam lagi sama teman kamu. Anggap itu perjalanan di masa lalu. Yang berlalu biarkanlah berlalu. Itu emang menyakitkan, tapi di balik itu semua, di balik pengalaman itu, kita tentunya Rista bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ya nak ya. Terima kasih banyak ya Ibu, dan saya juga mohon izin pamit karena abis ini juga bakal ada kegiatan lagi Ibu. Baik Rista, sampai jumpa ya nak ya. Ibu. Terima kasih ya Rista ya. Ya Ibu. Hati-hati ya nak ya. Baik, itu tadi video yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Hai, perkenalkan,
Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat. Daur hidup akan selalu berputar. Tugasku hanya bertahan.